Jangankah seperti milik rubah betapa banyak ilaka ala atas min dari fi di dalam mil dari fi di dalam andari wadami tadami hatta sehingga andari akhwat wadami tadami taruh di sini Al-Fadli buat yang ikhwan terlat di sini alam al-dhamir isyara mausul dan itulah isim ma'rifat namanya isim ma'rifat namanya huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna nur lahu lahuma lahum lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna lilana hada hadani hadi hadani dhalika dhalika hada hadani hadihi hadani dhalika dhalika bersama depan ulaika ulaha ulai ulaika ulah dhalika dhalikum dhalikum sama ulaika mari kita semua mengaji alladhi alladani alladina mausul alladhi alladani alladina mausul allati allatani allati alla imaman allati allatani isim mausul tak bisa bermakna alif bangunlah kelinci lawak isim itu dua jenisnya satu mudzakkar dua muannas mudzakkar artinya laki-laki muannas artinya perempuan mudzakkar artinya laki-laki muannas artinya perempuan muannas itu cirinya tiga satu akhirnya tak marbutah dua akhirnya alif maksurah tiga akhirnya alif mamdudah itulah ciri-ciri muannas itulah ciri-ciri muannas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. Allahumma rabbana irzuqna fiqha syafi'i wa 'allimna 'ilma syafi'i wa faqihna fiqha syafi'i. اللهم ربنا ارزقنا فهم الشافعي وعقل الشافعي على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى بما وفقنا للجلوس والمجالسة هنا لنتعلم علمه وفقهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنتم جميعا بإذن الله تعالى ممن اختاره الله تعالى للتفقه في الدين وأنت من خيار الناس بل ومن خيار هذه الأمة
حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت الآن تتعلمون الفقه، تدرسون الفقه، فإن شاء الله من خيار هذه الأمة، أنتم جميعا من خيار هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في لقاء سابق عند قول المصنف شروط الجمعة فصل أركان الخطبتين. صحيح؟ صحيح. الآن وغدا اختتام، غدا اختتام هذا الكتاب، غدا اختتام هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي هذا فصل adapun ini itu fasal al-khanul khutbatain adapun rukun-rukun dua khutbatain itu khamsatun dua itu khamsatun lima. Pertama hamdullahi fihima, mengucapkan hamdalah fihima di dalam kedua khutbah. Wa yakunu bi sighatil hamdi, tidak bisighatil syukur, ashkurullah la, bal alhamdulillah. Kalau tidak alhamdulillah antum baca innal hamdalillah, atau dengan lafaz apa? Ya Rabb lakal hamdu wa lakas syukr. Ya, ingat bilafdzit tahmid, ya, bilafdzit tahmid. Maju sini, enggak kumuat sini. Tahu sana. Banyak. Jangan di situ. Ini kosong nih. Pertama apa? Hamdulillah, membaca tahmid kepada Allah. Wa yakunu bi sighati hamdala, ha mim da. Imma an taqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau bi an taqul innal hamdalillah ya rabb lakal hamdu wa lakas syukru kullah. Ya. Ina fi lafadh hamdun fi khutbatil ula wa fi khutbah as-saniyah. Hamdulillah fihima wassalatu ala nabi, ay qira'atu salat ala nabi fihima, ay fi al-khutbah al-awwal wa fi al-khutbah as-saniyah, fi al-khutbah al-ula wa fi al-khutbah as-saniyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, walakin laysa min al-lazim bi sighati wassalatu wassalam. Yajuzu laka an taqul Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram, boleh. Ya, tidak harus dengan sighat wassalatu wassalamu. Boleh juga untuk katakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh. Pokoknya sighatus salat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal wasiyatu, dan berwasiat bittaqwa, dengan taqwa fihima, ay fil khutbah al-ula wa tsaniyah. Banyak orang kesalahan ketika khutbah kedua itu langsung doa. Jadi baca muqaddimah tidak ada wasiat. Hada la yajuz. Batal al-khutbah. Batal khutbahnya. Hati-hati antum ya. Antum juga antum lihat aja kalau beli buku. Hada fursya min furji syaitan. Ya, ma'an taqaddam. Huna limadha tatrukuhu farighan ijlis. Antum beli buku, banyak kan buku panduan khutbah Jumat, banyak buku panduan yang mana di khutbah kedua tidak menyebutkan usikum wa nafsi bi taqwallah. Ingat, tidak harus dengan sighat wasiyah, saya wasiatkan, tidak harus begitu. Tapi apa? Boleh dengan yang lain. Marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Hadhihi wasiyah. Marilah kita semuanya senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Hada juga sighat wasiyat. Wa laisa khassah bi an taqula usikum wa nafsi bi taqwallah. Mafhum? Idan wal wasiyya bit taqwa imma an takuna fil khutbah al-ula wa imma an takuna fil khutbah as-saniyah. Wa qira'atu ayatin min al-Qur'an fi ihdahuma, yakfi an taqra ba'd ayatin min al-Qur'an fil khutbah al-ula aw fil khutbah as-saniyah. Ba'd ayatin min al-Qur'an la budda min al-ayah, la budda min
لا بد من الآية. نعم تقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه آية من آيات القرآن تكفيك. Wala yu'ayyin al-ulama, ulama tidak menjelaskan secara pasti. Wala yu'ayyin al-ulama hal hiya ayatun aw ayataini aw thalatha ayat aw arba'ata ayat aw surra bi akmaliha. La. Walakin al-muhim bi an takun ayah maqru'ah fi al-khutbah fi ahadi al-khutbatain. Imma an takuna an taqra' fi al-khutbah al-ula aw an taqra' fi al-khutbah as-saniyah. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. ويستحب أيضا أن تدعو لأمير المؤمنين. اللهم ربنا أصلح أمور أميرنا Jokowi wa Prabowo wa hadi mustahab. Lakin hada idza ittala'na al-hadis, ketika kita mempelajari hadis, طبعا لم يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه والنبي هو الأمير هو الأمير والملك والنبي. Nabi itu ya amir, ya raja, ya nabi, ya al-malik wal amir wal nabi, ya. Lakin minal mustahabbi apa? An tad'uwa limuluki liman tawalla laka hadhihi al-umur, untuk orang yang mengurusin segala perkara Anda semuanya. Hadza minal adab. Hadza minal adab. Ini dulu pernah apa namanya? Zaman khilafat Islamiyah dipaksakan, ya. Pada zaman khilafah Umayyah, barang siapa yang tidak mendoakan itu bisa dipecat jadi apa? Jadi tukang khutbah. Ya. Bisa dia bisa itu. Jadi antum lihat aja khutbah-khutbahnya di Saudi Arabia. Lah apa? Mendoakan apa? Amirnya. Jadi tidak hanya di demo, rek. Jadi pemerintah kita itu tidak harus di demo saja, didoain itu perlu. Kata apa namanya Ahmad bin Hanbal, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan saya satu doa mustajab, maka akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin. Baik. Wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Wa ma hiya sighatud du'a? Sighat doanya apa? Ya terserah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Loh, kok doa orang mati? Ya. Ya, itu termasuk orang mukmin enggak? Termasuk orang mukmin. Allahumma akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا ولإخواننا اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم ربنا ثبت إيماننا وإلى آخره. Sighatu apa namanya doa, yaitu bentuk doa, ya terserah, tidak ada teks secara pasti begitu. Yang penting apa? Ad-du'a'u lil mu'minin. Wa yajuzu laka an takhtuba bil lugha al-arabiyyah al-ajamiyah ay ghairul lughah al-arabiyah. Walaupun Syafi'i sebenarnya ketat, tapi walaupun di sini kan disebutkan, nanti kalau antum belajar mahalli ada yang mengharuskan harus pakai bahasa Arab khutbah. Kalau enggak pakai bahasa Arab tidak sah. Wah, alhamdulillah Darul Uhad sudah khutbahnya bahasa Arab, walaupun kadang ada yang membaca. Ini perlu bangsul direkam kalau perlu, ya, khutbah bahasa Arab. Baik. Nah, kita sudah mempraktekkan mazhab Syafi'i. Baik. Hadhihi hiya arkanul khutbataini. Faslun ay hadha faslun syurutul khutbataini. Adapun syarat-syarat dua khutbah itu asyaratun asyarah. At-taharatu suci anil hadatsaini, dari dua hadas al-asghari wal akbari. Limadha? Li'anna al-khutbataini bimanzilati rak'ataini. Fadh-dhuhru arba'a raka'atin. Ya, fadh-dhuhru arba'a raka'atin wal jum'ah rak'ataini wala arba'a raka'at. Al-jum'ah rak'ataini aw arba'a raka'at? Rak'ataini. Wa aina rak'ataini allati rak'ataini fi adh-dhuhri? Ar-rak'ataini huma fil khutbah al-awwal wa fil khutbah al-ula wa thaniyah. Idzan al-khutbah bimanzilati rak'ataini min adh-dhuhri. Lidzalika
la budda aw wajib ala al-khatib al-wudu' wa at-tahara min al-hadatsain faman khatabah wa lam yatawadda kana muhdisan aw yahmil ma'ahu an-najasah fala tasihhu khutbatuhu لذلك في الخطبة أو في أثناء في خطبة الجماعة ما معنى الجماعة؟ الحاضرون المستمعون لا يجوز أن يتكلم ومن يتكلم فقد لغوا فمن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه. Tidak boleh ngomong. Antum sholat tuh nggak boleh ngomongnya batal. Antum sholat ngomong kok batal. Nah, saya ulang lagi. Antum sholat kalau bicara batal atau tidak? Begitu pula antum ketika khutbah kok ngomong batal. Baik, batal. Tapi sekarang lisan itu tidak harus pakai ini. Lisan tidak harus pakai ini. Wa man takallama faqad laghaw wa man laghaw fala jum'ata lah. Sekarang kalamuna huwa kalamul WhatsApp. Orang khutbah Jumat sambil WhatsAppan ini atau update status. Apa namanya, khotibnya keren nih, direkam, diupload, update status. Ada kalam atau enggak? Ya silakan dibahas. Walaupun tidak dikatakan yubtilul jum'ah fa innahu makruhah wa munkarah. Apa? Makruh mungkar. Paham belum? Ya. Chattingan sama teman lagi dengan khutbah. Sebentar deh, khutbah itu sebentar. Habis itu loh antum apa? Pulang kok. Di masjid kok masih bawa HP masih apalagi sambil difoto. At-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbar wa at-taharatu 'anil najasati fi thawbi. At-taharah, apa makna taharah? Suci 'anil najasati, dari najis, wal-thawbi wal badani wal makani wa satrul aurati, dan menutup aurat, wal qiyamu 'alal qadiri, qadir lil khatib, ya. Tapi kalau ada orang kok memang lumpuh, boleh berkhutbah, boleh. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah, ya, duduk antara khutbah yang pertama dengan yang kedua, dan apa, jarak atau miqdar daripada duduknya itu lebih lama daripada duduk tuma'nina. Kalau tuma'nina itu mungkin setengah menit, ya berarti antum itu apa, 1 menit. Fa innaha sa'atul ijabah lid-du'a. Ini adalah waktu mustajabnya doa. Faksiruhu minad du'a, ya. Allahumma barik, Allahumma sallim, Allahumma a'in, Allahumma ighfir, Allahumma. Silakan doa sebanyak-banyaknya. Wal muwalatu bainahuma, wal muwalatu, dan bersinambung atau terus menerus, bainahuma, antara keduanya. Jadi antara khutbah yang pertama dan yang kedua jangan diselah-selain, telepon orang dulu lah, pergi kemana dulu lah, atau baca Quran dulu yang panjang, enggak, ya. Atau zikir dulu antara dua khutbah, zikir dulu, la ilaha illallah, jamaah, yuk zikir semuanya. Itu namanya tidak mualah. Makanya untuk julus baina khutbataini hanya sekedar fawqat tuma'ninati fis shalah, jangan nama-nama. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salati. Jadi ketika apa namanya selesai khutbah, wa aqimus shalah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, ud'ullaha subhanahu wa aqimus shalah, langsung salat, ya. Tak usah pengumuman dulu. Pengumuman sebelum kita salat ada pengumuman. Pengumumannya apa? Pengumumannya bahwa nanti ada caleg dari partai Gerindra akan mengumumkan pengumuman, ya. Tidak boleh. Kalau antum mau pengumuman, diletakkan sebelum khutbah Jumat, karena tidak rangkaian Jumat, ya. Diletakkan sebelum azan kedua. Saya ulangi, sebelum azan kedua. Kalau setelah azan pertama tidak apa-apa. Azan pertama itu kan bukan rukun daripada apa, masuknya rangkaian ibadah sholat Jumat.
ya, sebelum adzan kedua dan setelah salam daripada sholat Jumat. Fahim dong? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, ya diumumin sebelum sholat Jumat, sebelum Jumat nanti kita melakukan sholat jenazah atau sholat ghaib atas pejuang Islam yang mati di garda ke depan membela Gaza, misalnya membela Palestina. Nanti sholat sholat apa? Sholat ghaib. Nah, dengerin ini, wa antakuna bil arabiyyati. Ayo. Ini syarat khutbah loh, syarat. Apa syarat itu? Syarat kalau dalam ilmu usulul fiqih apa? Apa syarat itu? Ma yatawaqqafu, ya. Atau ma yatawaqqafu min wujudihi wujudun wala yatawaqqafu min adamihi al-adam. Ma yatawaqqafu min adamihi al-adam, ya, wala min wujudihi wujudun wala adam. Jadi syarat itu kalau nggak ada dia nggak sah. Syarat antum sholat wudu atau enggak? Kalau nggak wudu nggak sah. Ya berarti apa? Wa antakuna bil arabiyyati. Ustaz, ini kan orang-orang banyak pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau orang Jawa, ya udah, kan tadi sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bi taqwallah. Dah selesai. Yang lain itu tambahan. Itu kan intinya khutbah Jumat. Jadi antum kalau khutbah Jumat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man wala. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna Allah azza jalaluhu qala, fa inna Allah azza jalaluhu qala apa? Ittaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Setengah menit selesai. Perlu dicoba itu. Ya, perlu dicoba. Saya pernah Jumatan sama Ustadz Aan di tempatnya desanya Ustadz Mustaqim. Khutbah di 2 menit selesai. Wah, untung saya agak telat. Selesai. Dalam hati saya, wah enak ini, perlu ditiru. 2 menit selesai. Ya astagfirullah, mari kita membaca istighfar, bahwa istighfar adalah fadilah. Langsung kemudian khutbah kedua baca doa, selesai. Ini perlu ditiru. Perlu ditiru. Ya, khutbah Jumat Darul Nuhat perlu ditiru. 5 menit. Ya, 5 menit. Gimana ini? Setuju Pak Musama? Perlu ditiru. Wa antakuna bil arabiyyati wa ayyusmi'aha arba'in, harus bisa didengarkan oleh 40 orang. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, semuanya harus pada waktu zuhur. Makanya kalau setengahnya khutbah pertama waktu zuhur, khutbah kedua masuk waktu asar, lam tasih. Kenapa? Antum sholat zuhur di mana? Antum sholat Jumat di mana? Udah masuk sholat zuhur, udah masuk waktu sholat asar. Naslun ayya fasfaha ayya faslun. Alladhi, adapun sesuatu yang yalzamu wajib lil mayyiti, bagi mayit itu arba'atu khisalin, 4 hal. Pertama, ghusluhu, memandikannya. Boleh ghusluhu, boleh ghusluhu. Al-asahhu fil arabiyyah ghusluhu, pakai fathah. Al-asahhu fil arabiyyah ghusluhu, walakin al-akthara istimalan 'inda al-fuqaha ghusluhu. Ya, al-akthar istimalan bidhammi, ghusluhu bukan ghuslahu. Baik. Arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu, dan menyolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburnya. Adapun nyembelih kambing dan lain sebagainya, mendoakan dan lain sebagainya, itu tidak wajib. Itu dilakukan oleh keluarganya saja. Apalagi pakai karangan bunga turut berduka cita atas meninggalnya Jahdi Soleh. Dikasih karangan bunga seharga 3 miliar, nggak nyampe, Pak, nggak nyampe. Tapi kan biasanya orang-orang
Itu sesuatu banget, betul. Kayaknya nggak ada orang membid'ahkan ini tuh, nggak ada. Ngasih karangan bunga itu kayaknya loh, saya menduga saja. Namanya kalau orang berkumpul mendoakan orang mati, waktu haram kan, itu bid'ah kan. Padahal ngasih karangan bunga itu harganya juga mahal. Kemarin kita pernah membahas di rumah di BMT guru saya. Mungkin kita sudah hilangin ya tradisi selamat. Jadi ketika ada acara wisuda atau ada orang mati, karena apa? Tradisi selamat dengan apa? Ngirim karangan bunga. Itu karena mubazir. Wong satu itu jutaan kok. Satu itu jutaan. Coba yang ngasih 100 orang. Kalau ngasih 100 orang berapa ratus juta? Berjuta-juta. Yes, cukup lah foto orangnya. Jadi minjem fotomu, tak foto. Net, foto apa Ustaz? Tak taruh di buku Yasin, tak abadikan buku Yasin, tak bagikan di Sunan Derajat sana. Tiap hari dikenang. Subhanallah. Nah, kayaknya itu lebih bermanfaat. Atau ada nggak Quran wakaf itu? Antum nyetak Quran wakaf? Nah, itu antum pakai foto antum tempelin sini. Ya, ini wakafnya Bang Jahdi, ya, keluarganya, ya, dengan harapan semoga setiap huruf kalimat yang dibaca itu pahalanya juga nyambung ke, iya. Kata Bang Jahdi nggak nyambung, nggak percaya, mati kamu tak kirimi nyambung. Ini kita pakai CND Express. Kayaknya itu lebih afdal ya daripada tuh karangan bunga itu loh. Iya atau enggak? Ya. Karangan bunga besar loh, ada yang sampai harganya 20 juta. 20 wakafkan bawa Quran, wakaf Quran, kasih fotonya jelek, nah selesai. Dah, enggak usah karangan bunga. Faslun wa ayada faslun. Aqallul ghusli, adapun wa minimalnya memandikan itu ta'mimu badanihi, mengumumkan atau meratahkan atau mengguyur semua badannya bil ma'i dengan air. Wa akmaluhu, adapun yang paling bersempurna itu ayyaghsila, memandikan siapa ghasil sawataihi, pada dua kemaluannya, maksudnya kubul sama dubur. Jadi minimal antum basuh, siram, basah semuanya cukup. Tapi kalau mau sempurna antum bersihkan itu sekalian, dan harus apa? Dengan lembut, tak boleh dengan kasar. Karena nanti dalam kitab yang lain ya bahwa apa? Mayit itu walaupun antum pegang begini itu sangat merasa kesakitan. Jadi masih kesakitan badannya, karena apa? Saking syiddatul sakaratil maut, ketika nyawanya dicabut merasa sakit, maka apa? Mereka juga merasa sakit, maka harus pelan-pelan, hati-hati. Jangan disikat, mana ini sikat sok. Naib wa ayyuzila, dan hendaknya menghilangkan siapa ghasil al-qadhara, pada kotoran min anfi, dari hidungnya. Wa ayyuwadhi'ahu, mewudukan siapa manhu, badannya mayit. Wa ayyadlukah, dan hendaknya memijit-mijit, gosok, jadi memijit-mijit badanahu, pada badannya, bisidri, dengan sidr. Sekarang sudah ada sabun khusus memandikan mayit, enak kan? Ya, kalau dulu kan enggak ada, ini kan fikih klasik. Ada sabun khusus memandikan mayit, namanya sabun sidr. Apa sidr? Ya, wa ayyasubba, dan hendaknya menuangkan siapa dia man alma'a, pada air, alaihi, atasnya dia, talatan, pada 3. Faslun ayada faslun aqallul kafni, adapun minimalnya mengkafani itu saubun, satu pakaian, ya umuhu, yang menutupin apa saubu, badannya mayit. Pokoknya satu aja cukup, pokoknya semuanya tertutup, itu namanya ya umuhu, mengumumkan, maksudnya mencukupkan atas semuanya. Wa akmaluhu, adapun yang paling sempurnanya lirrajuli, bagi laki-laki itu thalathu lafaifati, 3 lapis. Walil mar'ati, dan itu untuknya perempuan, qamisun, adalah gamis.
wa khimarun dan kerudung, wa izarun dan sarung, wa lafafatani dan 2 lapis kafan. Faslun ay hadza faslun arkanu salatil janazati, adapun rukun-rukun salat jenazah itu 7. Al awwalu, adapun yang pertama an-niyyatu, niat. Bagaimana niatnya? Sholli fardhul usolli salatal janazati 4 takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Tidak harus disebutkan namanya. Usolli salatal janazati ala hadzal jahdi al mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Tidak harus. Tapi kenapa? Kalau nanti salah ya dzulluhu. Wih, ternyata jadi ada samping saya. Gimana? Belum mati dia. Maka apa? Enggak sah nanti niatnya. Ya. Atau antum niat Allah shallaitul janazah kama shalla alaihi imam, sebagaimana imam salat kepadanya. Misalnya ini salat apa sih di masjid ini? Menyolati siapa sih? Antum di Mekah, di Madinah, pokoknya ikut salat lah. Sholli salatal janazah kama shalla alaihi imam. Pokoknya disolati Pak Imam. Saya ikut salat. Baik. Hadhihi maknani niat, yajuzu laka an tatalaffadha bihi aw an tanwi biqalbika. Ya, kamu boleh melafadzkan, kamu boleh di dalam hatimu. Wal mustahabbu an tatalaffadha bihi. Nah, walaupun saya berpendapat secara pribadi, at-talaffudzu bin niyati li awamin minan nas. Yang talaffuz bin niyat itu apa? Untuk orang-orang awam yang hatinya belum nyambung. Nah, kalau Kiai Haji Usama, Kiai udah menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah sholli fardhol. Ini berarti apa? Menunjukkan belajarnya fikih baru safinatun najah. Tapi kalau sudah safinatun nikah ya beda. Niatnya fil qalbi, dalam Allahu akbar gitu loh. Taib. Dan tidak ada secara ibaratun nassi, teks hadis, kalau kamu sholat niatlah, nggak ada ya. Niatnya dilafalkan, nggak ada. Niatnya dalam hati, nggak ada. Kemudian para ulama kemudian apa? Berbeda pendapat. Ya, 1 bid'ah, 2 haram, 3 boleh, 3 sunnah. Ada Rasulullah cuma mengatakan apa? Innamal a'malu bin niyat. Nah, itu tidak harus ada rakaat dan lain sebagainya. Ya, 4 takbiratin, 4 rakaatin. Jadi talaffudzu walaupun dikatakan sunnah, lakin menurut saya pribadi hadza li awamin nas. Ini untuk orang-orang awam. Orang awam itu hatinya enggak nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih jarang-jarang, wudunya kadang-kadang benar. Wis lah biar mantap harus dilafalkan sholli fardhul maghribi Allahu akbar. Tapi yang faqih, yang alim, yang wali seperti Bang Musa, enggak usah sholli fardhul maghribi, langsung hatinya belum niat aja, belum sholat aja, masih di kamar aja hatinya sudah sambung kepada Allah. Tinggal datang Allahu akbar gitu kan. Antum saya jual ini. Mahal namanya. Yang mau beli silakan. Nih orangnya nih jelek. Kalau mau belajar tidak pernah mandi. Betul. Jangan jujur gitulah. Nah, belajar subuh maksudnya. Nah, kalau nanti ya mandi. Mana tadi? Asani, adapun yang kedua 4 takbiratin, 4 takbir. Asalisu al-qiyamu 'alal qadiri. Ar-rabi'u kurang alif itu qiraatul Fatihati. Al-khamisu as-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. As-sadisu ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsa, was-sabi'u as-salamu. Kemudian sighatud doa, silakan antum cari di kitab yang lain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma ba'id bainahu wa baina khatayahu kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqihi min khatayahu kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danasi. Allahumma rabbana ighsilhu bima'i thawji wal baradi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa
ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران والحقنا به على الإيمان والإسلام وعلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا بدله من يسر إلى يسر ومن ضيق إلى فرج. اللهم ربنا وسع جمعه. اللهم ربنا أنس في وحدته. اللهم ربنا. Silakan sakarepmu, asal jangan antum lafadzkan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, orang ini, nah, ini gimana? Baik. Aqalla faslun ayada faslun aqallu dafni, adapun minimalnya mengubur mayit khufratun, itu apa khufratun? Lubang taktumu yang menutupi apa hufrah raihatahu, pada baunya ketika membusuk. Jadi kalau orang mati kok membusuk biasa, ada kiai mati kok busuk, ya biasa, emang begitu. Jangan mengatakan ini kiainya berarti banyak maksiat. Tidak ada hukum itu, tidak ada. Satu dua orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ilmu medis mengatakan ada memang ketika mati dalam kondisi tertentu maka bakteri-bakteri tidak mau menyentuhnya. Jadi awetnya jasad itu kemudian menunjukkan apa? Menunjukkan nih yang paling soleh, yang pintar, bukan. Kalau itu standarnya Fir'aun itu berarti apa? Soleh. Banyak orang di mumi-mumi itu kan. Ya gitu loh. Jadi kalau orang mati kok sudah busuk, ya biasa saja. Ini berarti ini ustadz ini banyak dosa kayaknya. Harusnya itu tubuhnya masih utuh. Tidak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Fahimtum? Nah, taktumu raihatahu wa harsuhu minas siba, dan apa? Dan menjaganya dari apa? Siba. Apa siba? Binatang buas. Antum kalau orang mati kemudian cuma dilurupin begitu saja, ada binatang buas kemudian apa? Memangsanya, karena ada binatang pemakan bangkai. Apalagi kuburan Tibet. Kuburan Tibet itu artinya apa? Pemakaman langit. Jadi nggak dikubur, dibawa ke atas gunung, manusianya, mayitnya dipotong-potong dulu. Banyak burung-burung itu. Burung apa itu? Ada burung memakan bangkai manusia, itu sampai tulang-tulangnya habis. Ya, jadi di Tibet karena tanah ini jarang, semuanya bebatuan, ada istilahnya apa? Ya, pemakaman langit. Dan orang kok bisa dimakamkan di pemakaman langit, itu apa? Berarti istimewa. Jadi mereka itu apa? Tulang-tulang itu dihancurkan dulu. Alhamdulillah. Ya, kita jadi orang Islam itu nggak ada yang seperti itu, mati ya dikubur dengan baik-baik. Ada juga tradisi di Thailand, ketika suami istri meninggal dunia, ya suaminya meninggal, maka istrinya harus dikubur hidup-hidup bersamanya. Itu tradisi pernikahan mereka. Ya, menunjukkan apa? Lambang kesetiaan seumur sehidup semati. Harus dikubur hidup. Alhamdulillah antum enggak dikubur hidup. Dan wa akmaluhu, adapun apa yang paling sempurna qamatun wa bastatun. Qamatun wa bastatun itu setinggi orangnya dan seluas atau seitu orangnya. Jadi tingginya 1 meter 80, berarti apa? Dalamnya 180. Kemudian apa? Lebarnya, panjangnya itu panjangnya ya 180. Jadi 180. Kamu kubur, kamu kasih apa namanya? Galian cuma setengah meter. Gini dari dia. Iya kan? Atau biar disujudkan begini. Ya. Jadi harus sepanjang orangnya, harus sedalam orangnya. Itu qamatun wa bastatun. Wa yudha'u, dan diletakkan apa khadduhu, pipinya, ala turabi, atas tanah, maka tali pocongnya harus dibuka, ya harus dibuka. Dan tidak ada urusan kalau tali pocongnya nggak dirubah nanti pulang jadi dedemin, pulang ke rumah ya ganggu anda semuanya. Karena apa? Belum dibuka, pulang ke rumah, Bu, tali saya belum dibuka. Itu kan film. Dan orang banyak percaya itu. Karena apa? Difilmkan. Kalau difilmkan jadi akidah. Jadi akidah.
Lu antum gak percaya, tapi orang awam mau percaya itu. Tali pocongnya itu kalau nggak dibuka nanti pulang lagi ke rumah. Nggak ada mayat pulang ke rumah. Oh ini karena kecelakaan, arwahnya penasaran. Nggak ada arwah penasaran itu. Ya film-filmnya kan kayak gitu kan. Arwahnya penasaran karena nggak ada itu arwah penasaran. Mati ya mati, selesai gitu aja. Tapi kan saya benar-benar melihat orangnya itu benar-benar ada. Ini bukan bayangan, enggak ada. Gimana itu? Ya, syaitanun wa jinnun yatamassalu mislahu liyaktuna fitnah. Ya Pak, syaitan atau jin yang menyerupai dia agar terjadi fitnah. Ada itu. Wa yajibu dan wajib apa taujihuhu menghadapkannya ilal qiblati kepada kiblat. Faslun ayada faslun yumbashudi gali apa al-mayyitu mayyit li arba'i khisalin, karena 4 hal lil ghusli untuk dimandikan idza lam yataghayyar ketika belum berubah. Jadi apa? Tadi belum dimandikan, ya udah gali lagi, mandikan lagi ketika belum berubah. Wali taujihi ilal qiblati, apa taujihi ilal qiblah? Dihadapkan ke kiblat. Jikalau tadi ditidur ditidurkan terlentang. Walil mali idza tufina ma'ahu, ya tadi bawa kartu ATM ambil ATM-nya ada uangnya 3 miliar, ambil. Tadi cincinnya misalnya itu, cincinnya yang mahal biasanya yang pengacara terkenal itu siapa? Itu nanti kalau dikubur kok pakai itunya, ambil itu. Ya, ndak boleh. Ini harta ini ya, jangan dibawa mati. Kemudian apa? Walil mar'ati dan mana tadi? Walil mar'ati dan untuk wanita idza dufina jikalau di kubur apa janinuha janinnya ma'aha bersamanya wanita wa amkana dan dimungkinkan apa hayatuhu masih hidup, maka harus digali, dibedah. Karena apa? Ini janinnya ketika dicek secara medis kok hidup. Ada sebuah hadis riwayat nih, untuk mengakhiri tak ceritain dulu ya, saya ceritain dulu. Ada suatu saat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab jalan-jalan, neng, ketemu dua orang pemuda persis mirip, pakaiannya sama, senyumnya guyun, semuanya sama, mirip persis. Kemudian dipanggil keduanya, kamu ini kok bisa mirip gini gimana? Saya tidak pernah menjumpai orang mirip yang semirip-mirip kalian berdua ini. Akhirnya di orang cerita, ya kami ini tidak kembar, tapi kami ini adalah kakak, ayah dan anak. Ini anak saya. Anak dan ayah mirip. Umar takjub, kok bisa gini? Kemudian orang tadi cerita, lu andai kata kamu tak ceritain, kamu akan lebih takjub lagi. Oke, cerita, ngopi. Ngopi cerita. Mana Ahnaf? Saya kemarin nonton itu TikTokmu, tutorial cara menikmati kopi terbaik. Perlu ditiru itu. Kamu belum follow TikTok saya? Sudah? Iya. Tutorial cara menikmati kopi terbaik. Ada gitu ya. Lanjut ya. Kamu kalau saya ceritain cerita saya, kamu akan lebih takjub. Oke. Akhirnya jadi begini ceritanya. Ketika saya berjihad bersama Rasulullah, itu istri saya dalam keadaan hamil, mengandung. Kemudian saya pamit kepada istri saya dan saya berdoa, ya Allah, jagalah anak saya. Yang didoain anaknya, bukan istrinya. Ya Allah, jagalah anak saya. Ketika pulang berjihad, istrinya meninggal dunia dan posisi sudah dikubur. Nangis. Akhirnya Pak nyari kuburnya. Mana kuburnya ini?
Akhirnya apa? Mana kuburnya? Akhirnya apa? Akhirnya datang ke kuburnya. Dan ziarah ke kuburnya apa? Ziarah ke kuburnya. Kemudian apa? Ketika ziarah kuburnya, dia mendengar suara tangisan anak kecil. Kagetlah, digali. Ternyata apa? Janin yang dikandung oleh istrinya lahir di dalam kubur. Ini jangan diberitahukan sutradara, dibuat film nanti. Beranak dalam kubur. Akhirnya apa? Digali. Digali ada anaknya melahirkan. Akhirnya ibunya dikubur lagi, anaknya diambil. Nyesal dia orangnya. Ya Allah, kenapa saya cuma berdoa, jagalah anak saya, bukan jaga istri dan anak saya. Akhirnya apa? Akhirnya digali, anaknya dirawat dan anaknya mirip persis sama dia. Jadi antum, kalau antum jadi dokter atau antum siapa saja, kalau ada orang kok hamil sudah di atas 6 bulan, itu sudah manusia sempurna. Maka apa? Kalau ada orang mati dalam keadaan hamil, pastikan dulu dia masih janinnya sudah mati. Kalau janinnya juga mati, kubur. Tapi kalau dicek kok kayaknya masih hidup, ya harus diselamatkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi